Soal nomor 1. Di antara bilangan-bilangan berikut, tentukan yang termasuk barisan geometri dan barisan aritmatika. A. 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. B. 1, 4, 16, 64, 256, dan seterusnya. Mari kita bahas soal nomor 1A. Untuk barisan 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya, jika kita mencari rasionya, maka 5 berbanding 3 tidak sama dengan 7 berbanding 5, tidak sama dengan 9 berbanding 7, tidak sama dengan 11 berbanding 9. Tetapi jika kita mencari bedanya, maka 5 dikurang 3 sama dengan 7 dikurang 5, sama dengan 9 dikurang 7, sama dengan 11 dikurang 9, sama dengan 2. Jadi bedanya konstan. Ini adalah ciri dari barisan aritmatika. Nah, sekarang soal nomor 1B. Untuk barisan 1, 4, 16, 64, 256, dan seterusnya, jika kita mencari rasio, maka 4 berbanding 1 sama dengan 16 berbanding 4, sama dengan 64 berbanding 16, sama dengan 256 berbanding 64, sama dengan 4. Tetapi jika kita mencari bedanya, maka 4 dikurang 1 tidak sama dengan 16 dikurang 4, tidak sama dengan 64 dikurang 16, tidak sama dengan 256 dikurang 64. Jadi yang konstan adalah rasionya. Ini adalah ciri dari barisan geometri. Soal nomor 2. Diketahui barisan geometri berikut 2, 4, 8, dan seterusnya. A. Tentukan suku ketujuh dari barisan tersebut. B. Jika suku terakhir barisan tersebut adalah 1024, maka berapa banyak suku pada barisan tersebut? Sekarang kita bahas soal nomor 2A. Dari data ini dapatlah diketahui bahwa A sama dengan 2, dan R sama dengan 4/2, sama dengan 8/4, sama dengan 2. Rumus suku ke N dari barisan geometri dituliskan sebagai UN sama dengan AR pangkat N-1. Jadi untuk suku ketujuh adalah U7 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 7 min 1, atau 2 dikali 2 pangkat 6, karena 2 pangkat 6 sama dengan 64, maka ditulis menjadi 2 dikali 64 sama dengan 124. Sekarang untuk nomor 2B, karena UN sama dengan AR pangkat N min 1, dan UN adalah 1024, A adalah 2, dan R sama juga dengan 2, maka menjadi 1024 sama dengan 2 dikali 2 pangkat N min 1. Di sini adalah perkalian bilangan dengan basis yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan sehingga menjadi 1024 sama dengan 2 pangkat N. Jadi untuk mencari N dapat digunakan logaritma N sama dengan 2 log 1024, karena 1024 sama dengan 2 pangkat 10, maka menjadi 2 log 2 pangkat 10, sehingga menjadi 10 kali 2 log 2.
Karena 2 log 2 sama dengan 1, maka menjadi sama dengan 10. Soal nomor 3. Jika diketahui barisan bilangan 18, 6, 2, 2 per 3, 2 per 9, 2 per 27, dan seterusnya, maka tentukan suku ke-10 dari barisan tersebut. Dari data ini dapatlah diketahui bahwa A sama dengan 18, R sama dengan 6 per 18, atau 2 per 6, atau 2 per 3 per 2, atau 2 per 9 per 2 per 3, atau 2 per 27 per 2 per 9 sama dengan 1 per 3. Karena rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N-1 dan A sama dengan 18, R sama dengan 1 per 3, maka untuk suku ke-10, U10 sama dengan 18 dikali 1 per 3 pangkat 10 min 1 sama dengan 18 dikali 1 per 3 pangkat 9. 18 dapat diubah menjadi 2 dikali 3 pangkat 2, sedangkan 1 per 3 pangkat 9 dapat diubah menjadi 3 pangkat negatif 9, maka menjadi 2 dikali 3 pangkat negatif 7, atau sama dengan 2 per 2187. Soal nomor 4. Diberikan barisan geometri 2, 8, 32, dan seterusnya. Tentukan A. Suku pertama dan rasionya, B. Rumus suku ke-6, C. U5. Sekarang mari kita bahas untuk nomor 4A. Suku pertama dan rasionya. Suku pertama berarti U1 sama dengan 2. Rasionya berarti R sama dengan 8 per 2 sama dengan 32 per 8 sama dengan 4. Untuk nomor 4B, rumus suku ke-6. Karena rumus suku ke-N adalah UN sama dengan AR pangkat N-1, maka untuk suku ke-6 adalah U6 sama dengan AR pangkat 6-1 sama dengan AR pangkat 5. Untuk nomor 4C, U5. Karena UN sama dengan AR pangkat N-1 dan A sama dengan U1 sama dengan 2, serta R sama dengan 4, maka untuk U5 sama dengan 2 dikali 4 pangkat 5-1 sama dengan 2 dikali 4 pangkat 4 sama dengan 512. Soal nomor 5. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan setiap hari terhadap tinggi sebuah tanaman membentuk barisan geometri. Jika pada pengamatan hari kedua adalah 2 cm dan pada hari keempat adalah 3,5/9 cm, maka tentukan tinggi tanaman tersebut pada hari pertama pengamatan. Dari data ini dapatlah diidentifikasi bahwa U2 hari kedua sama dengan 2, U4 hari keempat sama dengan 3,5/9 sama dengan 32/9. Seperti telah diketahui bahwa UN pada barisan geometri sama dengan
AR pangkat N-1. Maka U2 sama dengan AR sama dengan 2. Untuk U4 sama dengan AR pangkat 3 sama dengan 32/9. AR pangkat 3 dapat diubah menjadi AR dikali R pangkat 2 sama dengan 32/9. Karena AR sama dengan 2, maka dapat ditulis menjadi 2 dikali R pangkat 2 sama dengan 32/9. Jadi R pangkat 2 sama dengan 32/9 per 2 sama dengan 16/9. Maka R sama dengan akar pangkat 2 dari 16/9 sama dengan 4/3. Soal nomor 1. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 48 ditambah dan seterusnya. Dari data ini maka dapatlah diidentifikasi bahwa A sama dengan 3 dan R sama dengan 6/3 sama dengan 12/6 sama dengan 24/12 sama dengan 48/24 sama dengan 2. Jadi R-nya lebih dari 1. Sehingga untuk rumus deret geometri yang R-nya lebih dari 1 adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Sehingga jika disubstitusikan, maka untuk jumlah 10 suku pertama adalah S10 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Sehingga menjadi sama dengan 3 dikali 1024. Karena 2 pangkat 10 adalah 1024. Dan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Sehingga menjadi 3 dikali 1023. Karena 1024 dikurang 1 adalah 1023, sehingga 3 dikali 1023 menjadi 3069. Soal nomor 2. Pada sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertamanya adalah 5 dan suku ke-7 adalah 20.480. Tentukan A. Rasio, B. Jumlah 9 suku pertamanya. Mari kita bahas untuk yang nomor 2A. U1 sama dengan A sama dengan 5. Karena di sini suku pertamanya adalah 5. Karena UN sama dengan AR pangkat N-1, maka U7 sama dengan AR pangkat 6 sama dengan 20.480. Karena U7 adalah 20.480. Sehingga jika disubstitusikan A-nya diganti dengan 5, maka menjadi 5 dikali R pangkat 6
sama dengan 20.480. Untuk R pangkat 6 sama dengan 20.480 per 5 sama dengan 4.096. Jadi untuk R adalah akar pangkat dari 6 sama dengan 4. Nah, sekarang untuk soal nomor 2B, karena R sama dengan 4, berarti R lebih dari 1, sehingga Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, sekarang kita substitusi A dengan 5 dan R dengan 4. Sehingga menjadi, karena untuk jumlah 9 suku pertamanya adalah S9 sama dengan 5 dikali 4 pangkat 9 dikurang 1 per 4 dikurang 1 sama dengan 5 dikali 262.143 per 4 dikurang 1 yaitu per 3. Jadi sama dengan 87.381. Soal nomor 3. Di suatu wilayah sejak tahun 2017 terjadi penurunan banyaknya transaksi pengiriman uang melalui pos. Setiap tahunnya rata-rata banyaknya pengiriman berkurang 1/4 dari total pengiriman tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2022 hanya tercatat sekitar 1 juta pengiriman uang melalui pos, maka tentukan jumlah transaksi pengiriman uang tersebut dalam kurun waktu 2017 sampai 2022. Mari kita identifikasi satu persatu. Suku-sukunya adalah U 2017, U 2018, U 2019, U 2020, U 2021, U 2022. U 2022 adalah sebagai UN, sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku atau N-nya sama dengan 6, dan UN-nya sama dengan U 2022 sama dengan 1 juta. Dan R sama dengan 1/4. Jadi R ini kurang dari 1. Untuk suku ke N dari deret geometri, dalam hal ini adalah barisan geometrinya, adalah UN sama dengan AR pangkat N min 1. Karena UN sama dengan 1000, maka dapat ditulis 1000 sama dengan A dikali R-nya 1/4, jadi 1/4, karena N-nya adalah 6, maka pangkat 6 dikurang 1, atau 1000 sama dengan A dikali 1/4 pangkat 5, sehingga menjadi 1000 sama dengan A dikali 1 per 1024. Karena 4 pangkat 5 adalah 1024. Dengan demikian, A adalah 1 juta dikali 1024 menjadi 1.024 juta. Nah, sekarang untuk mencari SN, karena R kurang dari 1, maka SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Sehingga jika disubstitusikan menjadi S6, karena N-nya 6, sama dengan 1.024 juta dikali 1 dikurang 1/4 pangkat 6 per 1 dikurang 1/4 menjadi 1.024 juta dikali 0,9997558
59375 per 0,75 menjadi 1.365.000.000. Soal nomor 4. Periksa apakah deret berikut konvergen dengan mengamati rasionya. Untuk nomor 4A, rasionya sama dengan 6/3, sama dengan 12/6, sama dengan 24/12, sama dengan 2. Jadi rasionya konvergen. Untuk nomor B, rasionya 2/2 sama dengan 2/2, sama dengan 2/2, sama dengan 1. Jadi rasionya konvergen. Untuk nomor C, rasionya sama dengan 1/4 per 1/2, sama dengan 1/8 per 1/4, sama dengan 1/16 per 1/8, sama dengan 1/2. Jadi rasionya konvergen. Untuk nomor D, rasionya sama dengan -1/3, tetapi tidak sama dengan 1/2 per -1, dan tidak sama dengan -1/9 per 1/2. Jadi rasionya tidak konvergen. Untuk nomor E, rasionya sama dengan 1/-1 sama dengan -1/1 sama dengan 1/-1 sama dengan -1. Jadi rasionya konvergen. Untuk nomor F, rasionya sama dengan -6/2 sama dengan 18/6 sama dengan -54/18 sama dengan -3. Jadi rasionya konvergen. Soal nomor 5. Tentukan jumlah deret tak berhingga dari 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah dan seterusnya. Jadi semakin lama semakin menurun. Dari data ini dapatlah diidentifikasi bahwa A sama dengan 16 dan R sama dengan 8/16 atau sama dengan 4/8 atau sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Rumus untuk deret tak berhingga adalah S tak berhingga sama dengan A per 1 dikurang R. Sehingga jika disubstitusi menjadi 16 per 1 dikurang 1/2 sama dengan 16 per 1/2 atau 16 dikali 2 sama dengan 32.